Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa ngolah data yang jumlahnya, ya ampun banyak banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas sebuah teknologi yang keren banget di dunia data, namanya Apache Spark. Kalau Anda penasaran, Anda datang ke tempat yang pas. Biar seru, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Coba tebak, siapa sih superhero paling populer di Marvel Universe? Mungkin langsung kepikiran Spider-Man atau Iron Man kali ya? Nah, pertanyaan yang kelihatannya simple ini ternyata ini tuh masalah big data loh. Gini, untuk bisa jawab itu, kita mesti analisis siapa aja yang pernah nongol bareng di tiap komik Marvel. Ini bakal ngebentuk semacam jaring-jaring hubungan yang super besar, sebuah grafik sosial gitu. Datanya tuh kebanyakan, jadi mustahil bisa diproses sama satu komputer biasa. Nah, disinilah kita butuh alat yang lebih canggih. Analisis model begini, inilah inti dari apa yang kita sebut big data. Dan buat menaklukkannya, ya kita butuh teknologi khusus. Yuk kita kenalan sama alat yang bakal kita bedah bareng-bareng. Dan alat itu namanya Apache Spark. Definisinya sih kedengarannya simple ya. Mesin yang cepat dan umum untuk pemrosesan data skala besar. Tapi jangan salah, ini artinya dalam banget. Intinya, Spark itu dirancang buat ngerjain tugas-tugas data raksasa dan nyelesainnya dengan super ngebut. Oke, pertanyaan gedenya sekarang, gimana caranya Spark bisa naklukin masalah yang satu komputer aja angkat tangan? Kok bisa sih sebuah software ngelakuin sesuatu yang mustahil buat satu komputer secanggih apapun itu? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang pintar banget. Rahasianya itu komputasi terdistribusi. Gini deh, daripada Anda coba ngangkat beban 100 kilo sendirian, gimana kalau beban itu dipecah jadi 100 bagian yang masing-masing cuma 1 kilo? Terus Anda minta 100 orang buat ngangkat bareng-bareng? Nah, persis, itulah ide dasarnya. Bagi-bagi tugas, terus kerjain barengan. Coba bayangin analogi ini. Ada satu pustakawan, dia disuruh ngitung semua buku di perpustakaan yang super gede. Sendirian, mustahil kelar cepet kan? Tapi, gimana kalau perpustakaannya kita bagi jadi beberapa bagian? Terus, kita panggil sepasukan pustakawan, masing-masing ngerjain satu bagian. Keroyokan gitu barengan. Wah, pasti jauh lebih cepat selesainya. Kalau udah, si kepala pustakawan tinggal ngumpulin total hitungan dari semuanya. Nah, Spark itu kerjanya persis kayak gini. Bedanya yang dihitung itu data dan pustakawannya itu ya komputer-komputer dalam sebuah klaster. Oke, istilah teknis di balik ini semua namanya Resilient Distributed Dataset atau disingkat RDD. Gampangnya gini, anggap aja RDD ini cara Spark ngebungkus data jadi paket-paket yang siap dibagikan ke tiap pustakawan. Nah, kata resilient alias tangguh ini penting banget. Artinya, kalau ada satu pustakawan kita yang error di tengah jalan, Spark bisa otomatis benerin lagi. Jadi, RDD inilah bahan dasar yang bikin Spark bisa mecah kerjaan gede dan ngerjainnya bareng-bareng dengan aman. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita lihat langsung gimana Spark beraksi di dunia nyata. Kita bakal pakai contoh yang klasik banget, data rating film, biar kebayang kekuatannya. Jadi, kita bakal pakai dataset namanya Movie Lens. Isinya tuh ada 100.000 rating film dari pengguna beneran. Ya, 100.000 sih belum bisa dibilang big data banget ya. Tapi ini contoh yang pas banget buat kita ngertiin cara kerja Spark, bahkan di laptop kita sendiri. Nah, datanya itu kira-kira kayak gini tampilannya. Simple banget kan? Tiap baris itu isinya cuma ID penggunanya, ID film yang ditonton, sama rating yang dia kasih. Tugas Spark yang ngebaca ratusan ribu baris kayak gini buat nemuin pola-pola tersembunyi. Dan dengan cuma beberapa baris kode aja, Spark bisa langsung hitung dan bikinin kita grafik kayak gini. Dari sini kan langsung kelihatan ya kalau rating bintang 4 itu yang paling banyak. Sementara yang ngasih bintang 1 paling sedikit. Kelihatannya sepele, tapi ini adalah sebuah wawasan yang kita dapat cuma dalam hitungan detik dari 100.000 data. Oke, sekarang kita naikin level tantangannya. Dari semua film yang ada, kira-kira film mana sih yang paling populer? Atau film mana yang paling sering ditonton di dataset ini? Logikanya sebetulnya gampang. Spark tinggal lihat kolom ID film, terus dia hitung ID mana yang paling sering muncul. Ini persis kayak kita nyuruh pasukan pustakawan kita tadi buat ngitung satu judul film tertentu, terus nanti laporin hasilnya. Setelah Spark kerja super cepat, pemenangnya adalah ID film nomor 50. Angka 50 doang kan nggak ada artinya ya buat kita. Ini film apaan sih sebenarnya?
Jawabannya adalah Star Wars. Tuh kan, keren banget. Dengan ngegabungin data ID tadi sama nama filmnya, kita bisa dapat hasil yang benar-benar nyata dan menarik. Dari yang tadinya cuma tumpukan angka, jadi sesuatu yang kita kenal. Tapi ini baru pemanasan loh. Kemampuan Spark itu jauh lebih dari ini. Dia bisa, misalnya, nemuin film-film lain yang mirip sama Star Wars. Dia juga bisa jadi otaknya mesin rekomendasi kayak di Netflix gitu. Bahkan bisa ngitung jarak pertemanan antar superhero, ingat kan pertanyaan di awal tadi? Atau analisis data cuaca dari tahun ke tahun, sampai ngitung total belanja tiap pelanggan dari jutaan transaksi. Banyak banget. Oke, setelah lihat semua contoh tadi, mungkin sekarang kita bertanya-tanya, terus kenapa Spark ini penting banget? Apa sih signifikansinya di dunia sekarang? Sumber materi yang kita bahas ini ngomongnya lugas banget. Bisa pakai Spark itu adalah sebuah skill yang sangat-sangat berharga sekarang ini. Kenapa? Ya karena jumlah data di dunia ini kan meledak terus, dan semua perusahaan butuh orang yang bisa menjinakkan data itu. Jadi intinya begini, Spark itu ngebuka pintu buat kita nemuin harta karun dari tumpukan data yang supermasif. Mau itu data log website, data transaksi keuangan, bahkan data genomik yang rumit banget. Rekomendasi film di Netflix, deteksi penipuan di kartu kredit Anda, banyak dari keajaiban teknologi itu yang di belakangnya pakai prinsip kayak Spark. Ini semua adalah masalah yang mustahil dipecahin satu komputer, tapi jadi mungkin berkat kekuatan keroyokannya Spark. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, tapi kali ini buat Anda. Kalau Anda punya kekuatan buat menganalisis data sebanyak apapun, pertanyaan besar apa sih yang pengen Anda jawab? Misteri apa yang mau Anda pecahkan? Karena dengan alat secanggih Spark, kemungkinannya itu benar-benar nggak ada batasnya.